saya Gasani Aura Bono dari kelas 1C dengan NIM P17410253123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Kerahasiaan Data Pasien dalam Pelayanan Kesehatan. Di sini saya juga sudah mempunyai audiens. Terima kasih sebelumnya kepada audiens saya karena sudah siap hadir. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Terus saya akan menjelaskan mengapa data pasien harus dirahasiakan. Karena kerahasiaan data pasien merupakan prinsip etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan yang mengharuskan setiap tenaga kesehatan melindungi informasi medis pasien dari akses, penggunaan, atau pengungkapan yang tidak sah kecuali untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan terkait dasar dari kerahasiaan pasien ini. Terdapat 4, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Terus yang kedua Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Yang ketiga yaitu Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pentingnya kerahasiaan data pasien. Kenapa begitu penting data pasien ini? Karena bukan cuma soal etika, tapi juga menyangkut kepercayaan, keamanan, dan tanggung jawab profesional tenaga kesehatan, yaitu melindungi privasi pasien, menjaga kepercayaan pasien, mencegah penyalahgunaan, menghindari sanksi hukum, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan terkait penerapan untuk menjaga kerahasiaan pasien. Jadi penerapan kerahasiaan data pasien ini dilakukan dengan cara menjaga informasi pasien agar tidak diakses, dibicarakan, atau disebarkan oleh pihak yang tidak berwenang, baik secara langsung maupun tidak langsung sistemnya. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan, biasanya tuh banyak banget masalah yang sering kali muncul. Masalah yang sering kali muncul dalam kerahasiaan data pasien ini biasanya disebabkan oleh kelalaian petugas dan kurangnya kesadaran. Seperti masih banyak adanya kebiasaan membicarakan kondisi pasien di tempat umum dengan suara keras sehingga dapat terdengar orang lain. Terus akses data yang tidak dibatasi dengan jelas, serta penggunaan sistem yang kurang aman seperti yang tidak logout atau berbagi akun. Selain itu juga pengolahan dokumen rekam medis yang tidak rapi juga beresiko menyebabkan data hilang atau dibaca pihak yang tidak berwenang. Ditambah lagi masih ada petugas yang menganggap data pasien sebagai hal biasa, padahal informasi kesehatan bersifat sangat sensitif dan dilindungi hukum, sehingga jika tidak dijaga dengan baik dapat merugikan pasien dan menurunkan kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu solusi yang harus dilakukan, dalam masalah tersebut yaitu dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan disiplin petugas melalui edukasi dan pelatihan secara rutin mengenai pentingnya menjaga privasi pasien serta menerapkan sistem keamanan yang lebih ketat seperti penambahan hak akses sesuai tugas masing-masing petugas dan menggunakan akun pribadi yang tidak boleh dibagikan. Selain untuk petugas harus merahasiakan diri untuk tidak membicarakan kondisi pasien di tempat umum dan menggunakan suara pelan saat berinteraksi dan juga mengelola dokumen rekam medis juga harus dilakukan dengan baik dengan menyimpan berkas di tempat yang aman dan terkunci, serta memastikan selalu logout setelah menggunakan sistem, ditambah dengan adanya pengawasan dan penerapan SOP yang tegas agar setiap pelanggaran dapat diminimalisir sehingga kerahasiaan data pasien tetap terjaga dengan baik. Jadi dari PPT tersebut dapat disimpulkan yaitu data pasien merupakan hal yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena berkaitan dengan privasi, kepercayaan, dan keselamatan pasien
sehingga setiap tenaga medis wajib menjaga dan melindungi informasi pasien dengan baik melalui penerapan etika, sistem keamanan, serta sikap profesional dalam setiap pelayanan. Presentasi kali ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada audiens saya dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.